Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sore hari ini kita akan melakukan proses spray herbisida Gul 240 EC, herbisida pratumbuh, herbisida kontak pratumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna coklat tua. Nah, dalam sore kali ini kita akan melakukan spray menggunakan Gul ini untuk proses tanam bawang merah, yaitu 1 hari sebelum kita tanam. Usahakan kita sudah melakukan spray menggunakan herbisida Gul ini. Nah, untuk kawan-kawan pemula petani bawang merah mungkin akan sangat bingung, akan sangat kesusahan jika tidak menggunakan herbisida ini. Ini adalah herbisida yang cukup efektif mengendalikan gulma pada tanaman bawang merah. Ingat, ini dilakukan atau dispray sebelum kita tanam bawang merah, kira-kira 1 atau 2 hari sebelum kita tanam bawang merah. Untuk takarannya sendiri, untuk tangki seperti ini, untuk tangki ini atau tangki 14 atau 16 liter, kita bisa menggunakan 2 tutup ini untuk tangki 14 atau 16 liter. Itu dosis yang sering saya gunakan, dan alhamdulillah gulma tidak tumbuh, akan tumbuh kira-kira pada tanaman bawang merah umur 30 hari ke atas. Jadi kita tidak kewalahan untuk melakukan penyiangan gulma pada tanaman bawang merah. Nah, cara kinerja dari Gul 240 EC ini adalah membunuh atau membasmi gulma yang baru tumbuh. Jadi dia berfungsinya adalah membasmi gulma yang akan tumbuh nantinya, mungkin dari biji atau dari apapun yang baru kecil-kecil yang akan tumbuh atau kita sebut dengan namanya. Dan ini cukup efektif untuk mengendalikan gulma-gulma kecil tersebut. Dan bagi kawan-kawan petani, saya rekomendasikan menggunakan herbisida ini ya sebelum tanam bawang merah. Nah, aplikasinya apa Mas? Aplikasinya bisa sore hari atau bisa pagi-pagi hari. Kenapa tidak siang hari? Karena lebih efektif jika kita menggunakan herbisida ini di waktu pagi atau sore hari, dan itu tidak terlalu kencang anginnya sehingga tidak bertaburan keluar dari lahan kita. Ini adalah lahan kita yang sudah saya keringkan kurang lebih 1 minggu agar tanah bedengan kering supaya tidak lembab jika kita tanami bawang merah. Bisa dilihat, bahkan untuk air di paritnya saja saya keringkan agar tidak mudah terkena penyakit jamur. Dan ini akan ada tumbuh gulma sedikit, untuk itu kita akan atasi menggunakan herbisida Gul agar kita tidak kewalahan dalam penanggulangan gulma di waktu masa pertumbuhan bawang merah. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk selalu menggunakan masker, karena herbisida ini baunya cukup menyengat sehingga bisa membuat kepala kita pusing jika kita tidak menggunakan masker seperti ini. Nah, kita akan coba melakukan spray menggunakan herbisida ini, dan kita akan coba bagaimana bentuknya. Dan seperti inilah bentuknya. Bisa dilihat berwarna bening, agak-agak bening kecoklatan. Kita taruh ke dalam sini. Kira-kira untuk tangki 14 atau 16 liter bisa menggunakan 2 tutup seperti ini. Kita tuang. Setelah itu kita aduk sampai rata. Dan saya sarankan bagi kawan-kawan petani, khususnya untuk pemula, kita harus pandai-pandai menjaga pH tanah. Salah satunya adalah pada saat pasca panen. Rata-rata kawan-kawan petani pada saat pasca panen atau mau tanam bawang merah sering menggunakan herbisida yang bekerja secara sistemik. Misalnya saja adalah herbisida tuntas. Herbisida ini bahkan saya melarang kepada baik itu kerabat maupun kawan-kawan saya yang menggunakan herbisida ini untuk tanam bawang merah. Karena apa? Karena setelah kita melakukan spray menggunakan herbisida ini, kita akan memastikan bahwa pH tanah tersebut akan drop atau akan turun. Hal tersebut karena kinerja dari herbisida ini cukup ganas.
Dan herbisida ini kurang cocok untuk kita gunakan pada tanaman atau bedengan atau lahan pada tanaman bawang merah. Saya lebih sering menggunakan herbisida Gramason untuk sebelum tanam bawang merah untuk membasmi rumput-rumput liar yang masih hidup, lalu kita olah lahan. Dan herbisida ini menggunakan bahan aktif paraquat. Intinya apa? Intinya bahan aktif paraquat adalah jika terkena maka akan hangus terbakar, dan ini menurut saya tidak akan merusak atau mengurangi pH tanah jika kita menggunakan sesuai dosisnya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan petani yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa di-share jika video ini dirasa bermanfaat. Dan setelah semuanya tercampur dan kita masukkan ke tangki, saatnya kita melakukan spray di bedengan tanaman bawang merah. Bisa dilihat walaupun hujan setiap hari, bedengan masih tetap kering karena ketinggian bedengan saya tinggikan kurang lebih 30 sampai dengan 40 cm dengan kanan kiri parit yang agak dalam lagi kurang lebih 50 cm. Jadi air langsung mengalir, jadi setiap ada hujan walaupun deras maupun tidak deras tidak mempengaruhi dari bedengan tersebut. Jadi jika hujan cukup deras maka air akan langsung mengalir dan tidak membuat lembab pada bedengan tanaman bawang merah. Hal ini akan memudahkan kita dalam perawatan pada tanaman bawang merah. Karena banyak kawan-kawan yang kurang tahu atau kurang memahami, untuk itu saya membuatkan video dari pengalaman saya sendiri untuk saya bagikan kepada kawan-kawan petani. Ingat, kunci budidaya bawang merah di saat musim penghujan adalah salah satunya adalah ketinggian bedengan. Kita harus pastikan bahwa ketinggian bedengan dengan air kita kasih jarak 25 cm sampai dengan 35 cm. Bahkan kalau bisa kita tidak beri air pada parit pada bedengan bawang merah, karena di sini hampir setiap hari hujan, jadi bedengan tetap basah dan memudahkan kita dalam proses tanam bawang merah. Dan setelah kita selesai melakukan spray ini, insya Allah kita tidak akan kewalahan dalam masalah penanggulangan gulma pada tanaman bawang merah. Karena jika kita kewalahan maka hasilnya akan seperti ini, membuat tanaman bawang merah menjadi kurang subur, bahkan menjadi tempat atau sarangnya jamur karena bedengan kita menjadi lembab yang akan mengakibatkan berkumpulnya jamur atau sarang jamur. Dan ini adalah salah satunya yang sudah saya upload di video kemarin. Dan mungkin ada yang bertanya, Mas, jika kita sudah terlanjur tidak menggunakan herbisida gul, bagaimana Mas setelah kita tanam bawang merah masih tumbuh gulmanya? Tenang, masih ada herbisida, masih ada 2 atau bahkan 3 herbisida yang bisa kita gunakan pada tanaman bawang merah jika kita sudah terlanjur menanamnya. Saksikan di video-video selanjutnya. Salam satu profesi dari Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.